حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fiikum wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah dari kitab Riyadhus Shalihin. Seperti biasanya, sebelum kita memulai membaca hadis yang baru atau bab yang baru, hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu. Kemarin kita mengambil dua hadis, itu hadis yang berkaitan mengenai haramnya durhaka kepada kedua orang tua dan haramnya memutuskan hubungan silaturahmi. Yang hafal dua-duanya disetorkan secara serentak berbarengan. Yang hafal cuma satu yang pendek pun tidak masalah, setelahnya setorannya. Tafadhalu barakallahu fiik. Ayat hulu luang apa? Ayat hulu apa? Naam, ahsantum barakallahu fi'anakumullah. Yang hafal satu hadis itu hafal? La ba'as. Nah, dikondisikan oleh pendek dihafalkan hadisnya. Kita masuk ke bab yang berikutnya, disimak baik-baik barakallahu fiik. Bab yang sekarang kita akan baca ini bab yang sangat penting kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Seseorang dihukumi dia baik atau buruk tergantung teman duduknya kadang-kala. Kita lihat, qala al-mu'allif asbahullah babu ziyarati ahli khair wa mudalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim. Masya Allah. Diterjemahkan, diperhatikan baik-baik. Bab dianjurkan untuk menziarahi ahlul khair, orang yang punya kebaikan. Jadi kalau kita berziarah kepada orang-orang yang baik, wa mujalasatihim, dan anjuran untuk duduk bersama mereka. Jadi kalau duduk jangan dengan ahlul ahwa, jangan dengan ahlul bid'ah wad dalal, jangan dengan hizbiyin. Karena duduk dengan ahlul ahwa itu bisa membuat sakit hati. Hatinya rusak, terkena syubhat yang dilontarkan oleh mereka. Apa kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Artinya apa? Kalian jangan duduk dengan pengikut hawa nafsu. Karena duduk dengan mereka bisa membuat sakit hati.
Sakit hati di sini dalam artian barakallahu fik, hati bisa tergores. Dengan apa? Syubhat yang dilontarkan oleh mereka. Kenapa demikian? Karena hati itu lemah atau tidak? Lemah. Al-qulubud dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Disitulah pentingnya kita duduk-duduk dengan ahlus sunnah, ahlul khair. Sampai-sampai al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-I'tisam, kata beliau, al-bu'du an majalis ahli bidah huwa at-tariqu ila sunnah. Masya Allah. Menjauhkan diri dari majelisnya ahli bidah, majelisnya hizbiyun, menjauhkan diri dari majelis mereka adalah jalan menuju as-sunnah. Coba lihat arahan bimbingan para ulama agar duduknya bersama ahlus sunnah, ahlul khair. Nah, larangan kita duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Nah, duduk-duduk dengan ahlul ahwa, seperti itu. Wa sohbatihim, dan anjuran untuk berteman dengan mereka. Karena berteman dengan orang baik, walaupun antum nggak baik, tapi kalau temannya itu baik, antum akan dinilai baik. Antum akan divonis baik, walaupun antum belum baik. Makanya ada ungkapan dalam pantun itu, fatashabbahu fa in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya apa? Serupailah para salaf walaupun kamu tidak seperti mereka, karena sesungguhnya menyerupai mereka adalah kunci keberuntungan. Karena walaupun antum belum bisa setingkat para salaf, tapi karena kita menyerupai, meniti jejak mereka, akhirnya kita pun mendapatkan apa? Keberuntungan situ. Nah, wa mahabbatihim, dan mencintai mereka. Mencintai siapa? Mencintai ahlul khair, ahlus sunnah wal jamaah, sunniyun, salafiyun. Bermodalkan cinta saja, kalau tulus cintanya, itu nanti dari kiamat digabungkan. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, nah barakallahu fiik, tentang apa? Keadaan nanti di hari kiamat, keberadaan seseorang di hari kiamat. Ya di dunia ini dia saling mencintai si fulan, si alan, tapi dalam kebaikan. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Al-mar'u ma'a man ahab yaumil qiyamah. Dengan semakna nih ya, seseorang bersama orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Kalau dia cinta Rasul, cinta Nabi Muhammad SAW, kemudian mengerjakan syariatnya dan meninggalkan larangan-larangannya, insya Allah bismillah bersama Rasulullah SAW. Mencintai ahlul khair, mencintai para sahabat, nanti bisa digabungkan dengan orang-orang yang baik juga. Inilah bab yang akan kita bahas nanti. Hadisnya tidak asing di telinga antum, karena ada yang pendek, kita ambil dua hadisnya. Nah, yang pertama tidak asing lagi di telinga antum, yang kedua pendek sekali mudah dihafal. Dengarkan baik-baik, ana bacakan. An Abi Musa radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Innama mathalul jalisis salih wal jalisis saw kahamil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa siyabak wa imma an tajida rihan khabisah." Muttafaqun alaih. Ana terjemahkan, disimak baik-baik barakallahu fiik. Dari hadis Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Beliau adalah sahabat yang dikaruniai suara yang sangat merdu dan indah. Siapa namanya Abu Musa Al-Asy'ari? Sahabat yang mulia. Beliau diberi oleh Allah Ta'ala karunia berupa mizmar min mazamir Ali Dawud, suara yang indah, merdu suaranya kalau baca Al-Quran. Siapa namanya? Ingat tidak? Antum mas? Nam antum Muhammad? Labas. Antum akhir syad? Naam ahsan. Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Abu Musa Al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau dikaruniai suara apa tadi? Suara yang indah dan merdu. Mizmar min mazamir Ali Dawud. Masya Allah. Naam. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su." Sesungguhnya permisalan teman duduk yang saleh, yang baik,
Dan teman duduk yang jelek permisalannya apa? Bagaikan laksana seperti hamilil miski wa nafikhil qir. Ini permisalannya. Seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Paham ya? Seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Itu permisalannya. Teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Teman duduk yang jelek seperti pandai besi. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Fahamilul miski, maka penjual minyak wangi imma an yuhdiyaka, maksudnya imma dia akan ngasih kamu minyak wangi, wa imma an tabta' minhu, imma kamu membeli minyak wangi tersebut. Ngartikannya gitu. Pertama, an yuhdiyak itu yu'tiyak, memberikan. Imma dia akan beri kamu minyak wangi, wa imma an tabta' minhu, imma kamu beli minyak wanginya, wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Taruhlah paling minimnya, kalaupun kamu enggak dikasih minyak wangi, enggak beli minyak wangi, tapi tercium bau aroma wangi di situ. Ya enggak? Coba antum duduk-duduk dekat penjual minyak wangi. Baunya bagaimana? Semerbak enggak? Semerbak wangi walaupun antum enggak beli minyak wanginya. Walaupun antum enggak dikasih, orang lewat, Masya Allah, si fulan tercium bau wangi. Walaupun kita ini tidak terlalu baik, barakallahu fiik, walaupun kita tidak persis seperti para salaf, tapi karena mencontoh mereka, duduk-duduk dengan orang baik, kita pun akan dinilai baik. Si fulan Masya Allah baik, karena teman duduknya. Nah, kita lihat teman duduk yang jelek, sebaliknya, wa nafikhul qir, dan pandai besi. Tukang apa? Tukang besi yang ngelola, yang kadang ngolah besi dengan apa? Dengan dipanaskan itu, kemudian barakallahu fiik, dengan apa? Dengan tongkat itu dinaik turunkan itu ya. Biasanya apa? Nah, tukang bikin cangkul atau semisalnya itu kan penuh dengan apa? Barakallahu fiik, percikan-percikan api. Paham ya? Kalau modern lagi tukang las lah itu. Paham ya? Nah, tukang las itu kan penuh dengan percikan api kadang-kadang ya, seperti itu. Nah, dan tukang barakallahu fiik pandai besi tadi itu, imma an yuhriqa siyabak, imma percikan api itu akan membakar pakaianmu. Yuhriqa, bakar artinya membakar pakaianmu. Wa imma an tajida rihan khabithatan, imma kamu akan menjumpai aroma yang tidak sedap. Khabithah itu aroma yang tidak sedap. Rih itu bau. Bau aroma yang khabithah, yang tidak sedap. Bau bakar-bakaran gitu loh. Paham ya? Coba antum berteman dengan tukang pandai besi. Tukang apa? Tukang las dekat-dekat situ. Imma tercium bau bakar-bakar ya enggak? Atau kalau percikannya api kena pakaian antum, terbakar tidak? Terbakar. Maksudnya walaupun antum tuh baik, kita baik orangnya, tapi kalau teman duduk jelek, suatu ketika kita akan tervonis jelek gitu loh. Sebulan itu ternyata pemabuk dia. Ternyata dia tuh nakal, kurang ajar. Lah kenapa? Temannya preman? Nah, bayangkan. Padahal orangnya baik gitu loh, si fulan ini. Karena teman duduknya orang jelek, dia tervonis jelek. Paham ya? Ada orang yang tenang-tenang, santai aja, dia baru-baru ngaji, belum kenal dakwah salafiyah lama, baru-baru lah dia. Tapi teman duduknya orang baik, orang yang saleh, orang ahlus sunnah misalkan, dia akan betul ternilai, si fulan Masya Allah ya, rajin ke masjid dia ya. Padahal dia ya belum terlalu lama gitu ya. Karena teman duduknya baik tadi itu. Sehingga teman duduk pengaruhnya sangat besar sekali. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman. Paham ya? Jadi kalau kita lihat, si fulan temannya siapa? Ternyata si fulan temannya orang hizbiyun. Enggak ada yang nyalahkan kalau dia divonis. Karena salah dia sendiri. Caranya gitu, kita yang harus berhati-hati, waspada, duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu, duduk-duduk dengan hizbiyun, itu berbahaya. Bedakan dengan duduk. Duduk itu hanya sekali dua kali nasihati. Wayel, nolak, bantah, bangkang, kok antum malah duduk-duduk, rangkulan, senang, itu udah masuknya duduk-duduk. Paham? Kalau duduk cuma sekali dua kali ya. Kalau duduk-duduk setiap hari udah sama dia. Paham ya? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa'azzakumullah. Karena teman duduk yang jelek itu pengaruhnya luar biasa. Nah, melihat kisahnya Imran bin Hittan rahimahullah. Tujuannya baik, menikahi putri pamannya, sepupunya. Tujuannya apa? Ingin mengalihkan pemikiran
putri pamannya yang semula pemikiran Khawarij biar punya pemikiran Ahlus Sunnah. Tapi ternyata bagaimana? Siapa yang terbalik? Siapa yang termakan syubhatnya? Imran bin Hittan kalah dengan syubhat wanita tadi itu. Bayangkan, teman duduk, pengaruhnya luar biasa. Antum lihat kisah hadis pengembala kambing dengan pengembala apa? Unta. Tabiat hewan bisa tertular kepada pengembalanya. Antum lihat pengembala kambing bagaimana? Tenang, huduk, sakinah. Paham ya? Kambing kan biasanya makan rumput ke bawah makannya. Lah kalau unta, lehernya panjang makannya ke atas. Jadi seakan-akan masya Allah itu. Paham ya? Nah, jalannya beda. Itu padahal apa? Unta dan hewan. Hewan-hewan tadi itu. Paham ya kaitannya? Unta, hewan, kambing seperti itu. Bisa berpengaruh pada pemiliknya. Subhanallah, apalagi manusia yang punya akal, mempengaruhinya cepat gitu loh. Dong hewan aja bisa mempengaruhi. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Jadi dalam cari teman duduk jangan salah, barakallahu fiik. Jangan salah pilih. Nah, tapi harus selektif di dalam mencari teman. Harus apa? Selektif, bisa memilah dan memilih. Carilah teman duduk yang baik, karena nanti kaitannya di akhirat. Antum lihat dalam surat Al-Furqan bagaimana penyesalan orang yang menyesal gara-gara teman duduk yang jelek, teman duduk yang jahat. Di dunianya sukanya apa? Mengalihkan yang semula baca Al-Quran, mengingat Al-Quran, dialihkan kepada perkara yang lain. Penyesalan datang di akhir. Apa perkataan Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan tersebut? Penyesalan yang sangat menyedihkan dan juga mengerikan. Naam. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Lihat ini. Jari jemari digigit. Menyesal gitu loh. Pada suatu hari yang orang zalim menggigit jari jemari mereka. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu mar-rasuli sabila. Berangan-angan, tapi sudah terlambat. Sudah mati dia, terlambat dia. Baru berangan-angan. Ya laitani ittakhadtu mar-rasuli sabila. Diperhatikan ya. Duhai seandainya dulu aku menempuh jalannya Rasul, mengikuti Rasul sebagai jalan yang aku tempuh. Bayangkan, menyesal. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh celaka aku. Duhai seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan seorang teman. Nyesal dia menjadikan si fulan seorang teman. Kenapa? Ternyata si fulan ini apa? Laqad adallani anil dzikri ba'da ija'ani. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Al-Qur'an. Bayangkan itu, setelah datang kepadaku si fulan ini ternyata apa? Jelek perangainya, jelek akhlaknya, mengajak kepada perkara yang maksiat, perkara yang mungkar, mengalihkan semula orang ingat Al-Qur'an jadi berpaling dari Al-Qur'an. Nah, wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh setan senantiasa merendahkan dan juga menghinakan manusia. Syahidnya apa barakallahu fiik? Penyesalan datang di akhir. Oleh karena itu sebelum datang penyesalan, ditegah terlebih dahulu, cari teman duduk yang baik. Teman duduk yang baik yang siap mengingatkan saudaranya ketika keliru, yang siap mengingkari kemungkaran kalau ada kemungkaran. Bukan diam seribu bahasa, takut dimusuhi, takut dicaci maki, takut dihina. Enggak jalan kalau kayak gitu. Antum kita kalau ingin menyampaikan al-haq, mengingkari kemungkaran kok takut dimusuhi, jalan enggak? Enggak jalan. Paham ya? Wah, anak takut Ustaz kalau bongkar kesesatan ini takut dimusuhin. Lah takut mending tidur di rumah aja. Oh takut itu. Dakwah itu siap resiko, paham ya? Nah, musuhnya banyak. Nah, Rasulullah SAW musuhnya banyak atau tidak? Banyak. Setiap nabi ada musuhnya atau tidak? Ada. Apa perkataan Allah Ta'ala? Setiap nabi punya musuh. Naam. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Artinya apa? Dan demikianlah kami menjadikan setiap nabi ada seorang musuh dari kalangan orang-orang pendosa dan jahat. Cukup Allah Ta'ala sebagai penolong dan barakallahu fi pelindung. Bayangkan, nabi aja ada musuhnya, apalagi kita. Jadi kalau orang itu berdakwah, siap resiko, sampaikan al-haq, ingkari kebatilan, ingkari kemungkaran.
Lah nanti kalau dimusuhi bagaimana? Santai saja. Kalau cuma manusia yang musuhi itu gampang, sahal. Tapi jangan sampai yang musuhi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita miliki itu. Paham ya? Perasaan boleh, tapi letakkan perasaan pada tempatnya. Tapi kalau dikit-dikit main perasaan enggak enak, sungkan, segan, enggak jalan. Paham ya? Wah, enggak enak perasaan Ustaz. Anak kalau ngingkari sungkan, dia muhsinin dia. Fa'il khair dia, suka ngasih uang gitu. Kalau anak ngingkari ya enggak keluar asapnya dapurnya katanya. Takut dengan muhsinin gimana? Enggak jalan. Paham ya? Muhsinin atau fa'il khair kalau dia jatuh dalam kebatilan, jelaskan. Paham ya? Ingkari kemungkaran itu, caranya begitu. Rezeki di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takut sama muhsinin, takut sama ketua yayasan, misalkan disetir oleh yayasan, enggak jalan. Enggak jalan. Paham ya? Siap resiko, siap menghadapi musuh-musuh yang ada. Itulah dakwah salafiyah barakallahu fiik. Nah, jadi enggak mundur satu langkah pun ya terus. Nah, ini seputar apa tadi barakallahu fiik, teman duduk. Penyesalan itu datang di akhir. Ayat yang satu lagi dalam surat apa barakallahu fiik? Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab, akhir-akhir surat Al-Ahzab sebutkan kisah orang yang menyesal di akhir kemudian. Karena dulunya ketika dunia ngikuti pembesar-pembesar yang mbah-mbah mereka, nenek-nenek moyang mereka itu loh. Enggak ngikutin jalan kebenaran. Lihat teman duduknya nenek moyang. Mbah-mbah mereka yang di atas kebatilan dia ikutin jejak-jejaknya. Paham ya? Akhirnya sal dia. Ayatnya apa Abdurrahman? 6. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Lihat ngeri. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Menyesal. Suatu hari yang wajah-wajah mereka terlungkupkan ke dalam api neraka. Enggak sembarangan terlungkupkan, lihat ini. Ditelungkupkan wajah-wajah mereka ke dalam neraka. Menyesal. Ya laitana, duhai seandainya kami dulu mengikuti mentaati siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian apa barakallahu fiik? Wa qalu rabbana inna ta'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, dulunya kami ngikutin mbah-mbah kami, pembesar-pembesar kami, akhirnya mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, jalan yang lurus. Bayangkan, ngikutin apa? Mbah-mbahnya, nenek moyangnya, yang mereka apa? Mengajarkan tanpa dalil. Lihat itu, penyesalan datang di akhir. Akhirnya karena saking menyesalnya, dia mendoakan kejelekan bagi mereka. Rabbana atihim di'fain minal adab wal anhum la'nan kabira. Wahai Rabb kami, kasih mereka itu 2 kali lipat adabnya dan laknat mereka dan laknat yang besar. Marah. Tapi kan penyesalan datang di akhir. Ada fungsinya enggak nyesal di akhir? Sudah enggak ada lagi, terlambat dia. Makanya ketika barakallahu fik masih ada usia, masih ada umur, jangan terlambat. Paham ya? Barakallahu fik seperti itu. Cari teman duduk yang baik. Yang dengan teman duduk baik tersebut kita akan bisa terdorong kepada yang baik juga. Ketika ada kekeliruan, ada kemaksiatan, ditegur ya akhi ittaqillah, hadza haram, hadza halal. Ketika ada kemungkaran dia menegur juga ya akhi ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Paham ya? Sehingga apa barakallahu fiik? Dari situlah kita terbangun, paham ya? Terdidik, terbimbing dengan kebaikan dan kebenaran. Mafhum insyaallah ya? Nah, teman duduk yang baik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya lihat ini, teman duduk yang jelek bagaimana keadaannya? Bakar pakaian kita. Serba bau bakar-bakaran. Paham ya? Nah, kalaupun enggak terkena percikan api, baunya itu udah enggak sedap. Paham ya? Jadi walaupun antum atau kita baik, tapi kalau duduknya teman jelek, orang akan memvonis si fulan jelek. Pakai jubah sama aja. Pakai jubah temannya preman. Nah, bayangkan, gara-gara berteman dengan preman, dia pakai jubah sunni salafi, tervonis jelek. Teman duduk. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzana jazakumullah, barakallahu fiikum. Sampai-sampai para ulama mencontohkan dengan pantun at-tuyur ala ashkaliha taqa'. Burung-burung itu akan hinggap dengan burung yang sejenisnya. Kalau ahlus sunnah hinggapnya bersama ahlus sunnah. Jangan ahlus sunnah hinggapnya tempat hizbiyun.
Di tempat ahlu bid'ah wad dhalal jangan ahlu sunnah sama ahlu sunnah. Itu hizbiyun, mereka pun kalau hinggap nggak mau sama ahlu sunnah, sama orang hizbiyun juga. Faham? Antum lihat burung merpati itu biasanya kalau pergi kemana-mana sama burung apa? Yang sama atau beda burung? Sama jenisnya, merpati dengan merpati, burung gagak dengan burung gagak, burung emprit dengan burung emprit, kan itu. Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fik? Teman duduk itu sangat besar pengaruhnya barakallahu fik. Oleh karena itu jangan sampai keliru di dalam mencari teman duduk. Satu lagi. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba muttafaqun alaih. Itu hadis yang kedua. Masih sama hadisnya siapa? Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Beliau mendapatkan gelar atau beliau dikenal dengan apa? Dikenal dengan sahabat yang memiliki suara yang merdu dan indah. Mizmar mazamir al-Dawud. Paham ya? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Naam, Abdullah bin Qais. Al-mar'u ma'a man ahab, kata Rasulullah SAW. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai di dunia. Kalau di dunia dia cinta Rasul, cinta para sahabat, cinta kepada para tabi'in, cinta kepada para salaf, cinta kepada para pendahulu kita yang saleh, insyaallah bismillah nanti akan terkumpul pula di akhirat. Mafhum? Tapi kalau di dunia dia cinta dengan orang-orang hizbiyun, cinta dengan orang-orang ahli bid'ah wad dhalal, dikhawatirkan nanti di hari kiamat di akhirat pun sama tempat kembalinya dan tempat duduknya. Wal a'yadu billah. Allahumma sallim. Ikhwani fid din, a'azzana jazakumullah wa barakallahu fikum. Kalau kita tinjau sedikit bab yang kita baca tadi itu bab ziyarati ahlil khair. Ini ada keutamaan yang sangat mulia yaitu seputar ziarah. Kalau memungkinkan kadang-kala kita ziarah berkunjung di tempat saudara kita ahlus sunnah sama sunniyun salafiyun, itu bagus sekali. Paham ya? Tapi ziarah yang dibangun di atas apa? Al-haq, di atas Al-Qur'an was sunnah, bukan ziarah yang dibangun di atas kebid'ahan. Paham ya? Karena kalau ziarah dibangun di atas al-haq, di atas Al-Qur'an sunnah, apa jaminannya? Kecintaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Di alam riwayat seperti itu Allah taala mengatakan dalam hadits qudsi, sungguh telah berhak mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling menziarahi karena aku. Seperti itu barakallahu fiik. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, ini yang kita ambil hadisnya, dua hadis, dua-duanya dari hadisnya Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nanti atau pada pertemuan yang akan datang distorkan dua-duanya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.